Halo netizen, ini adalah Suzuki All New Baleno. Ya, di acara Gias 2022 ini Suzuki Indonesia meluncurkan generasi terbaru dari Suzuki Baleno hatchback yang sudah lama dijual di Indonesia ya. Kalau nggak salah yang generasi sebelumnya itu udah dijual dari tahun 2017. Nah, sekarang masuk lagi generasi terbarunya, masih diimpor dari India, dan yang bagus dari mobil ini atau poin plusnya adalah value-nya, karena dibandingin sebelum berubah generasi, yang generasi terbaru ini cuma nambah 9 jutaan rupiah, pokoknya masih di bawah 10 jutaan gitu penambahan harganya, tapi yang ditambahin banyak banget. Nanti kita akan bahas satu-satu. Tampilan depannya ini juga berubah lumayan drastis ya, jadi ya agak ke India-Indian gitu, mirip seperti yang ada di India juga ya, karena memang sama-sama CBU India. Dan kalau kita lihat dari lampunya, ini lampunya sudah proyektor LED dengan aksen smoke juga, dan ada kayak garis-garis atau titik-titik 3 LED gitu ya. Fan-nya memang masih bohlam, tapi untuk fog lamp-nya sudah LED. Dan kalau kita lihat ke samping, ini velgnya juga berubah motifnya, jadi seperti ini. Untuk bannya dia menggunakan ukuran 195/55 R16, rem depan disc brake, di belakang tromol, dan sudah lengkap dengan ABS, EBD, dan akhirnya sudah lengkap dengan brake assist, traction control, dan stability control. Jadi safety-nya makin lengkap lagi ya. Lanjut ke samping, ini spionnya juga masih diterusin dari generasi sebelumnya. Dia modelnya tuh yang pedestal gini atau nempel di pintu, bukan di pojokan pilar, dan ada lampu sen LED di luarnya. Handle pintu depan belakang ini juga masih mirip sama yang lama, dan ada akses kayak keyless entry gitu ya. Dan kalau kita lihat ke bagian belakangnya, ini perubahannya juga lumayan banyak ya, walaupun kalau kita lihat ke kacanya agak mirip sama yang generasi sebelumnya ya. Cuman yang kelihatan beda adalah bentuk lampunya, dia kayak V-shape seperti ini dengan lampu rem yang sudah LED, tapi untuk lampu sen sama lampu mundur kelihatannya masih bohlam. Untuk emblem cuma emblem Suzuki di tengah, dan ada emblem Baleno di sebelah kanan. Ada wiper, ada defogger kaca belakang, ada high mode stop lamp juga, dan ada antena radio yang masih short pole. Untuk di bagian bumper masih tinggi kayak yang lama. Sensor parkir dia bagusnya rata body 4 titik dengan reflektor di kanan dan kiri, dan ada kamera mundur di bagian atas plat nomor ya. Sekarang kita cek ke bagian bagasinya, tombolnya elektrik, dan ini bagasi dari Suzuki All New Baleno. Masih sama leganya seperti yang lama, cuman emang load lipnya itu tinggi banget sayangnya. Jadi buat naruh barang yang agak tinggi atau agak berat itu mungkin agak susah. Di bagian sini juga ada ban serep space saver, pel kaleng kuning gitu, dan ada lampu bagasi yang bisa dinyalain atau dimatiin di sebelah kiri. Di sebelah kanan polos, sudah lengkap dengan power shaft, dan ada pelipatan jok 60/40. Oke, yuk sekarang kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari All New Suzuki Baleno ini, karena mesinnya itu berubah dibandingin generasi sebelumnya ya. Nah, jadi dia memiliki mesin K15B 1500 cc 4 silinder NA. Jadi mesinnya sama seperti R3 generasi terbaru juga, dengan tenaga yang mirip-mirip juga, 105 PS dengan torsi 138 Nm. Dan alhamdulillahnya transmisi maticnya nggak jadi pakai AMT ya, karena yang di India itu pakai AMT, sedangkan di sini maticnya matic konvensional torque converter 4 percepatan dengan pilihan transmisi manual 5 percepatan juga ya. Untuk ruang mesin ini juga ya masih lumayan berantakan, dan seenggaknya sih cupnya berat, jadi lumayan bagus ya peredamannya harusnya. Oke, sekarang kita cek ke interior depannya. Untuk interior depan ini juga banyak yang berubah. Jadi bentuk dashboardnya, bentuk center konsolnya, bentuk joknya kurang lebih berubah, walaupun kelihatannya masih agak mirip ya. Bahan jok masih full fabric, dan khasnya fabric India itu cenderung kasar gitu ya, cuma lebih kayak durable gitu, lebih tahan lama. Ada height adjuster untuk jok pengemudi, dan ada recline juga, plus ada sliding. Dan yang hebatnya di mobil ini itu safety-nya lengkap sekali sekarang, karena akhirnya di Baleno 6 airbag, banyak banget. Jadi nggak cuma airbag
di setir sama di dashboard doang. Dia juga dilengkapi oleh SRS curtain airbag sama side airbag. Oke, yuk langsung kita tutup dulu yuk. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya all new Suzuki Baleno. Dan ini interiornya juga lumayan berubah ya. Jadi bentuk dashboardnya beda, bentuk center console-nya beda, banyak fitur-fitur baru. Dan yang pasti value-nya itu makin berasa mantap banget ya. Bentuk setir ini juga baru, jadi mirip seperti di R3 gitu. Pengaturannya masih sama kayak yang lama ya. Lengkap, tilt teleskopik. Ada semua. Ada audio steering switch juga buat volume, ganti track, mute, atau telepon dan Bluetooth command atau voice command. Di tengah ada klakson sama airbag pengemudi dan ada cruise control. Baik di tipe yang manual ataupun yang otomatis. Karena kebetulan ini yang manual. Dia tetap ada cruise control sama seperti R3 juga ya. Di belakang setir nggak ada pedal shift, tapi ada tuas lampu yang sudah otomatis, ada lampu senja dan ada lampu utama juga. Ada switch fog lamp juga di bagian sini. Di sebelah kiri ada switch wiper intermittent depan belakang. Instrument cluster bentuknya agak berubah ya. Jadi ada tachometer dan temperatur mesin di kiri. Di sebelah kanan ada speedometer dan fuel gauge di kanannya. Di tengah juga ada MID yang bentuknya masih kotak dan kurang lebih fiturnya masih mirip-mirip ya. Karena kalau kita kontak on gini, tuh bentuk dari display MID itu masih sama. Cuma karena kita nggak ada kuncinya jadinya kita belum bisa akses isi MID-nya. Harusnya sih mirip-mirip kayak R3 atau XL7 gitu ya. Lanjut ke sebelah kanan. Ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup. Ada aksen silver, ada aksen piano black. Jadi banyak aksen juga di bagian sini. Dan yang kerennya ada heads up display yang bisa diatur dari tombol-tombol di sini. Jadi kalau kita nyalain mobil tuh dia akan keluar kayak kepunyaan Mazda gitu ya. Ini bisa dibilang mobil termurah dengan heads up display loh. Keren. Di sini juga ada tombol stability control, tombol sensor parkir, tadi aja ada engine start stop button dan ada headlamp leveling buat ngatur ketinggian sorotan lampu depan ya. Di bagian sini ada laci kecil buat naruh barang, ada tuas buka kap mesin, tuas buka tangki. Untuk pedal masih model gantung semua dan walaupun ini yang manual, dia tetap ada footrest buat naruh kaki kiri. Door trim ini juga banyak soft touch-nya loh. Di bagian sini, di bagian sini. Ini panel plastik cuma dibikin senada kayak di panel empuknya. Jadi seamless gitu ya. Kesannya tuh jadi banyak panel empuknya, padahal panel empuk itu cuma segini doang. Handle pintu chrome, ada panel piano black di sekitar power window, ada switch auto up down, window lock, central locking, window lock, dan pengaturan spion. Tadi handle-nya chrome, ada cup holder sama door pocket, ada speaker, ada tweeter juga di bagian pojokan pintu sini. Di bagian atas ada sun visor, pengemudi yang ada cermin dan ada lampunya juga, keren. Ada card holder di sisi luarnya. Spion tengah juga baru nih, jadi auto dimming. Terus ada lampu kabin yang masih bohlam. Sun visor sebelah kiri juga sama ya, ada cermin dan ada lampunya juga. Nice, ada grab handle. Seatbelt sayangnya nggak bisa naik turun, tapi head restraint bisa naik turun. Head unit ini sayangnya juga agak gimana gitu ya, bentuknya kayak TV tabung, cuman seenggaknya koneksinya lengkap ya, ada Apple CarPlay dan ada Android Auto juga. Di bagian bawahnya ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup gini, ada tombol hazard. Terus di bagian bawah juga ada panel AC yang lengkap ya, sama seperti generasi sebelumnya, dia sudah single zone automatic climate control. Fan speed di sini, temperatur di sini lengkap dengan heater, sirkulasi udara, mode AC, off, auto climate, defogger depan, belakang, dan arah AC. Di bagian bawahnya ada power outlet 12 volt, ada USB ke head unit, ada tempat penyimpanan terbuka dengan 2 buah cup holder. Tuas transmisi dia seperti ini, manual 5 percepatan, yang lumayan enak walaupun agak tinggi bentuk tuasnya, dan ada transmisi otomatis 4 percepatan juga. Ada parking brake juga di sini. Terus ada center console ini bisa dimajuin buat jadi armrest. Dan di dalamnya ada tempat penyimpanan yang lumayan dalam. Glove box. Belum soft opening tapi ukurannya oke lah. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari all new Suzuki Baleno. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari
Suzuki All New Baleno. Oke, nah ini adalah posisi berkendara gue. Tinggi gue 170 cm dan masih sama kayak generasi sebelumnya, lumayan lega. Ini jauh banget, legroom di belakang sini. Nggak ada seat back pocket di kanan, tapi ada di sebelah kiri. Dan yang kerennya, di sebuah subcompact hatchback ada ventilasi AC belakang. Ini keren sekali. Jadi nggak cuma AC depan doang, kita bisa dapat udara dingin di belakang sini. Di bawahnya ada USB charger juga. Yang satunya kayak model Type C ya. Keren. Di sebelah kiri sini juga ada apar. Lanjut ke atas, ada satu lampu kabin. Ada grab handle di kiri dan kanan. Untuk jok belakang sama seperti jok depan, dia fabric dengan motif bergaris di tengah. Head restraint 3 buah adjustable, seat belt lengkap. Ada input ISOFIX di kiri dan kanan juga. Lanjut ke bagian door trim. Ini lampu siapa copot. Ada panel soft touch juga yang banyak di bagian pintunya dan di bagian senderan tangan. Ada switch power window, handle chrome, cup holder, sama ada speaker. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakangnya dari All New Suzuki Baleno ini. Yuk sekarang kita keluar aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari All New Suzuki Baleno tahun 2022. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata terhadap penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.